Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Ribuan warga Maligi di Kecamatan Sasak, Ranah Pasisia, Pasaman Barat terisolasi karena 2 jembatan daerah mereka ambruk. Banyak pihak memberikan bantuan kepada korban bencana banjir bandang lahar dingin. Wartawan di Bukit Tinggi menghibur anak-anak di posko pengungsian. Puluhan wartawan media cetak, daring, dan elektronik di Bukit Tinggi mendatangi posko pengungsian korban banjir bandang di Sekolah Dasar Negeri 8, Kubang Duo, Koto Panjang Agam. Kehadiran wartawan ini bukan untuk meliput peristiwa, tapi justru berbagi dengan korban bencana. Mereka menyasar anak-anak sebagai tujuan utamanya. Anak-anak dikumpulkan dan diajak bermain, dan kemudian diberikan hadiah berupa buku, alat tulis, mainan, dan buku menggambar. Kegiatan yang dilakukan jurnalis Bukit Tinggi yang tergabung dalam Bukit Tinggi Press Club ini bertujuan untuk mengurangi rasa cemas dan trauma yang dialami anak-anak usai bencana alam yang menghantam kampung halaman mereka. Karena kami dari pewarta yang berada di lapangan melihat langsung bahwasanya prioritas untuk bantuan ini lebih condong kepada balita dan lansia. Sementara bagi anak-anak dan remaja itu sedikit terabaikan. Mereka lebih banyak yang berdiam diri di dalam tenda pengungsian, maka itu yang kami prioritaskan melalui mainan anak-anak ini agar mereka kembali bersemangat, kuat, gembira karena mereka tidak sekolah, jadi mereka diupayakan untuk kembali ke masa-masa sekolahnya. Kepedulian wartawan Bukit Tinggi ini diapresiasi oleh pendamping rehabilitasi sosial dari Kemensos RI. Menurut Ike Nurmayunita, aksi ini sangat membantu anak-anak yang mulai suntuk dan jenuh di tenda pengungsian. Bukit Tinggi Press Club, semoga kedepannya Bukit Tinggi Press Club dalam menjalankan tugasnya selalu terdepan dan juga semoga bisa menjangkau atau memberitakan wilayah-wilayah yang tidak terliput sama sekali sama pemerintah. Itu aja sih Pak. Saat ini, lebih dari 150 orang bertahan di posko pengungsian. 5 diantaranya bayi dan 18 balita. Mereka berbaur dengan saudara yang tertimpa musibah di 3 ruang belajar yang dijadikan tempat tinggal sementara. Dari Agam, Dina Amrina melaporkan. Ini bantuan buat anak-anak trauma healing. Untuk mencari belasan korban yang belum ditemukan, Polda Sumbar mengerahkan 3 ekor anjing pelacak untuk membantu tim SAR dalam operasi pencarian hari ke-9. Dengan keistimewaan yang dimilikinya, anjing pelacak ini mengendus tempat-tempat yang dicurigai. Anjing yang terlatih dengan menggunakan indera penciumannya ini ikut menelusuri lokasi banjir, terutama di permukiman. Karena besar kemungkinan korban tertimbun material banjir bandang lahar dingin. Saat ini, pencarian menggunakan anjing dari unit K9, Direktorat Samapta Polda Sumbar ini difokuskan di tanah datar, karena masih ada 13 korban lagi yang belum ditemukan. Saat ini juga dari Polda Sumatera Barat masih mengevakuasi dengan perbantuan K9. Ya, kita melibatkan 3 ekor anjing juga karena saat ini sudah cukup lama waktunya dari kejadian awal. Karena sampai saat ini yang mendapat laporan terbanyak korban hilang itu di tanah datar, jadi kami dari Polda Sumatera Barat khususnya K9 masih terfokus di seputaran wilayah tanah datar. Hingga Senin siang, Polda Sumbar mencatat
61 korban tewas akibat banjir bandang lahar dingin Marapi yang menimpa 3 daerah di Sumatera Barat. 14 korban yang terdiri dari 13 warga tanah datar dan 1 warga Agam masih dicari tim SAR. Pencarian akan berakhir pada tanggal 25 Mei mendatang, bersamaan dengan berakhirnya masa tanggap darurat bencana banjir bandang. Dari Padang, Alfi melaporkan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir bandang lahar dingin di Agam. Salah satunya dapur umum dan logistik. Keberadaan relawan ini juga dinantikan oleh petugas yang bekerja mengevakuasi material longsor. Dapur umum menjadi salah satu kebutuhan yang diperlukan warga dan petugas yang terdampak banjir bandang lahar dingin di Agam. Berbagai bantuan hingga kini terus mengalir ke posko pengungsian, seperti posko PMI di Galuang dan posko relawan di Bukit Batabuah. Relawan yang datang dan membantu korban berasal dari berbagai lapisan dan golongan. Salah satunya wanita dari Perhimpunan Sosial Tionghoa. Mereka mengantarkan berbagai kebutuhan yang diperlukan pengungsi, korban, dan petugas yang bekerja. Jadi semoga apa yang kami beri bisa bermanfaat bagi korban. Selama ini, selama 3 hari, kami sudah memberikan bantuan untuk dapur umum bekerja sama dengan Korim 0304 untuk membuat dapur umum. Jadi tadi kami sudah memberikan bantuan berupa selimut dan untuk anggota, tapi ke daerah Bukit Batabuah. Relawan dari anggota DPR RI Dapil Sumbar II juga mendirikan posko hingga dapur umum. Mereka memasak dan menyajikan sarapan hingga makan siang untuk warga dan petugas yang berjibaku mengevakuasi material longsor di fasilitas umum hingga permukiman. Juga tadi kami sudah membersihkan musola yang berada di Bukit Batabuah, Koro bersama relawan AD sebanyak sekitar 40 orang. Sampai istilahnya masyarakat telah masa tanggap darurat, habis masa tanggap darurat. Sampai habis tanggap darurat. Ya, insya Allah mungkin bukan di Bukit Batabuah saja. Saat ini, jumlah bantuan logistik di posko telah menumpuk. Setiap saat, relawan bertugas mendistribusikan bantuan ke rumah-rumah. Dari Agam, Dina Amrina melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.